teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amelia Friska dengan NPM 2022 145000267 dan saya berasal dari kelas S4C. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai analisis konsumen. Di sini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama ada peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran, dan yang kedua ada kerangka kerja analisis konsumen, yang ketiga tingkatan analisis konsumen, dan keempat ada analisis konsumen dan strategi pemasaran. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu tentang peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada consumer research and analysis, yang kedua ada marketing strategi development, yang ketiga ada marketing strategi implementation, dan yang keempat ada consumer yaitu affective and cognitive behavior and environment. Selanjutnya kita ada kerangka kerja analisis konsumen. Nah, di sini ada marketing strategi atau strategi pemasaran yang dikelilingi oleh consumer affective and cognitive, terus consumer behavior dan consumer environment. Nah, apa sih yang tadi kita udah sebutin 3 poin tadi dari strategi pemasaran? Itu pertama ada consumer affective dan kognitif. Di sini affective itu diartikan sebagai sebuah perasaan konsumen akan rangsangan dengan aktivitas-aktivitas di sekitar mereka. Affective itu berkaitan dengan emosi, marah, cinta, pernyataan, terus juga perasaan seperti puas dan ketidakpuasan seseorang, terus juga suasana hati, perilaku, dan sikapnya. Nah, dalam afektif ini punya 5 karakteristik menurut Peter Olson tahun 2010, yaitu sebagian besar bersifat reaktif, sedikit pengendalian secara langsung, terdapat ciri secara fisik, lalu ada merespon secara virtual terhadap berbagai macam rangsangan. Terus yang terakhir itu karakteristiknya secara umum, reaksi afektif adalah hasil pembelajaran. Yang selanjutnya itu kita bahas mengenai kognitif. Apa sih kognitif itu? Nah, kognitif itu sebuah pengetahuan atau hasil pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka percayai dari sisi mental seseorang itu. Kognitif ini menunjukkan proses dan struktur mental yang dilibatkan dalam berpikir, memahami, dan menginterpretasikan rangsangan dan peristiwa di sekitar mereka. Nah, kognitif ini pun proses berpikir secara sadar. Jadi, kognitif itu secara tidak langsung dia sadar dan menghasilkan sebuah pikiran. Sistem kognitif ini berfungsi untuk memproses pemahaman, mengevaluasi, merencanakan, memutuskan, dan berpikir. Selanjutnya itu ada implikasi pemasaran, afektif, dan kognitif. Nah, afektif dan kognitif ini merupakan hasil dari sistem yang terpisah namun saling berkaitan. Terus juga komponen kunci kepuasan konsumen. Nah, dalam memahami afektif dan kognitif konsumen dapat membantu pemasaran membangun brand image, mendesain produk, merancang iklan, dan layout toko. Nah, untuk produk makanan itu kalau afektif berperan karena memberikan pengalaman sensor indera perasa. Sistem afektif itu bereaksi secara berkelanjutan pada pengetahuan kognitif, dan sistem afektif bereaksi secara kuat mempengaruhi keputusan. Nah, untuk kerangka yang selanjutnya itu tadi kita udah bahas afektif dan kognitif. Nah, ini selanjutnya ada behavior. Nah, kalau behavior itu perilaku konsumen yang terlihat, yaitu respon atau tindakan konsumen yang dapat diamati dan diukur. Perilaku itu merupakan faktor kritikal untuk strategi pemasaran karena dapat menghasilkan keuntungan. Kesuksesan strategi pemasaran tergantung pada kemampuan untuk terus memantau serta perubahan perilaku konsumen. Nah, selanjutnya ada consumer environment.
di mana lingkungan konsumen menunjukkan pada hal-hal eksternal konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Lingkungan konsumen termasuk lingkungan sosial, lingkungan fisik. Nah, contoh lingkungan sosial itu seperti tindakan dalam suatu budaya, subbudaya, kelas sosial, grup referensi, dan keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen. Lalu kalau contohnya lingkungan fisik itu ada dua jenis, yang dimana ada lingkungan spasial seperti layout toko, posisi produknya, program komunikasi pemasarannya, serta interior design, dan lingkungan non-spasial seperti waktu, cuaca, dan pencahayaan. Jadi kita bisa mengetahui konsumen itu seperti ada masyarakat, industri, segmen pasar, individual konsumen. Nah, di sini ada masyarakat atau societies, itu perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku masyarakat tersebut. Lalu yang kedua ada industri, analisis hubungan perusahaan dan pesaingnya terhadap konsumen dalam industri yang sama. Nah, selanjutnya pada level industri ada perubahan pada kognitif, afektif, dan perilaku juga jadi ancaman untuk produk yang sudah ada dan dapat juga dijadikan peluang sebagai pengembangan produk agar lebih konsisten dan memiliki nilai yang baru. Oke, dalam analisis konsumen dan strategi pemasaran ini, kita pertama ada segmentasi pasar dan positioning, di mana ada proses segmentasi pasarnya. Di sini ada 5 rute ya. Yang pertama ada analisis hubungan antara konsumen dan produk. Yang kedua ada identifikasi dasar segmentasi. Yang ketiga ada mengembangkan positioning produk. Keempat, memilih strategi segmentasi. Dan yang terakhir ada merancang strategi bauran pemasaran. Selanjutnya ada analisis hubungan antara konsumen dan produk. Dalam hal ini kita menganalisis untuk faktor afektif, kognitif, perilaku, dan lingkungan yang terlibat dalam proses konsumsi dan keputusan pembelian pada produk tertentu. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu brainstorming, yang kedua ada focus group, dan yang terakhir ada penelitian sekunder. Untuk selanjutnya bisa identifikasi dasar segmentasi. Di sini penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi atau variabel segmentasi. Selanjutnya, dimensi segmentasi menurut Kotler dan Keller tahun 2016, di mana geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan atribut individual. Selanjutnya ada dimensi segmentasi menurut Peter and Olson tahun 2010, yaitu seperti keuntungan, psikografi, atribut individual atau situasi, dan geodemografi. Nah, dalam proses segmentasi pasar itu kita diajarkan untuk mengembangkan positioning produk. Tujuannya itu untuk membentuk citra produk tertentu pada pikiran konsumen. Nah, di situ ada 5 strategi positioning. Yang pertama ada berdasarkan atribut, positioning berdasarkan penggunaan. Yang ketiga ada berdasarkan pengguna produk. Yang keempat ada berdasarkan kelas produk, dan yang terakhir berdasarkan pesaing. Dalam memilih strategi segmentasi juga di sini ada 4 alternatif ya dalam strategi segmentasi. Yang pertama itu perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Yang kedua, perusahaan memutuskan untuk menjadi pemasar massal. Yang ketiga, ada perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Dan yang terakhir, ada perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen.
Nah, dalam proses segmentasi pasar itu kita juga diajarkan untuk merancang bauran strategi pemasaran tersebut. Di sini ada marketing strategi bisa melalui dari kita planning, manajemen, offline integration, lalu juga ada website design, conversation analysis, optimization proses, sosial media, dan traffic building. Analisis konsumen dan strategi itu ada strategi produknya. Yang pertama ada tujuan strategi produk, yaitu dalam jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya itu konsumen mencoba produknya, lalu yang jangka panjang itu seperti meningkatkan brand loyalty, terus meningkatkan market share juga. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi produk yang melibatkan analisis hubungan konsumen dengan produk, yaitu yang pertama ada karakteristik individual konsumen. Setiap konsumen memiliki tipe dan cara mengadopsi atau menggunakan suatu produk. Lalu selanjutnya ada karakteristik produk, di mana ada tentang kesesuaian, triabilitas, dapat diobservasi produknya, lalu kecepatan produk, keunggulan kompetitif, lalu simbol produk yang membuat konsumen itu mengingat suatu produk. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran. Di sini ada promotion strategi atau strategi promosi suatu produk. Yang pertama ada promotion environment, yang kedua ada promotion behavior, yang ketiga ada promotion afektif dan kognitif. Kita mengetahui ada lingkungan promosi, termasuk seluruh rangsangan yang terasosiasi dengan lingkungan fisik dan sosial, di mana konsumen dapat merasakan pengalaman dari strategi promosi yang dilakukan. Dua faktor yang mempengaruhi strategi promosi tersebut itu yang pertama ada kekacauan promosi atau promotion culture, yaitu menunjukkan pertumbuhan angka strategi kompetitif di lingkungan. Yang kedua ada tingkat persaingan atau level of competition. Lalu selain lingkungan promosi juga ada afektif dan kognitif promosi, di mana ada sikap terhadap produk, proses, dan persuasif. Lalu ada perilaku komunikasi pemasaran, di mana ada kontak informasi, terus ada word of mouth. Lalu tujuan strategi promotion tuh apa sih? Nah, di sini ada recognize the need, brand awareness, brand attitude, brand purchase intention, lalu terakhir ada fasilitas other behavior. Ada perilaku konsumen dan strategi harga. Di sini ada pricing strategi ya, di mana ada strategi afektif dan kognitif, harga behavior, harga environment. Di sini selanjutnya ada konseptual isu dalam harga, di mana ada marketing exchange, lalu price willing to pay, itu menghasilkan money, time, cognitive activity, behavior, effort plus value akan menghasilkan price willing to pay untuk consumer cost. Lalu selanjutnya ada business cost, itu ada production, promotion, distribution, marketing, research, ditambah profit itu akan menghasilkan price willing to sell. Perilaku untuk berusaha, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Apapun yang dibeli dipersiapkan sebagai suatu nilai yang terbaik bagi konsumen daripada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan. Lalu ada afektif dan kognitif harga, mengenai persepsi harga dan sikap. Persepsi harga fokus pada bagian mana informasi harga konsumen harus dipahami secara jelas dan dapat memberikan arti bagi mereka. Proses informasi harga dari Jacobi and Jerry. Also, ada beberapa perilaku harga, yaitu akses keuangan dan transaksi. Akses keuangan itu meliputi uang tunai, buku cek, kartu kredit, lalu non tunai atau bertahap. Non tunai itu seperti e-wallet ya.
Lalu ada transaksinya seperti tunai, kartu kredit, cicilan, cek, transfer, dan online. Nah, di sini juga ada lingkungan harga itu seputar kontrak pembelian, informasi syarat kredit, referensi harga eksternal. Lalu ada strategi harganya itu dalam penetapan harga produk baru. Ketika perubahan harga jangka panjang dipertimbangkan untuk produk yang sudah ada. Lalu terakhir, ketika perubahan harga jangka pendek dipertimbangkan. Detail strategi, lihat strategi harga. Analisis konsumen dan strategi pemasaran selanjutnya itu melalui saluran pemasaran atau distribusi dan e-commerce. Itu ada afektif dan kognitif toko seperti store image atau citra toko, store atmosfer atau suasana toko, lalu ada perilaku toko, di mana store kontak atau kontak terhadap toko, store loyalty atau kesetiaan pada toko. Lalu selanjutnya lingkungan toko. Lokasi toko itu ada 4 pendekatan dalam menentukan lokasi toko agar strategis ya. Di sini ada checklist, analog, model regresi, dan model alokasi lokasi. Lalu selain lokasi toko itu, lingkungan toko harus memperhatikan layout atau tata letak tokonya, grid layout, freeform layout. Selain itu juga ada rangsangan di dalam tokonya seperti tanda dan info harga produk, jarak rak dan susunan, lalu warna, wangi, lalu musiknya juga akan membuat konsumen merasa nyaman. Nah, ini ada contoh grid store layout, lalu samping ada freeform store layout. Bisa kita lihat dalam penempatan checkout-nya, racing and storage-nya, penempatan buah dan sayurannya pada bagian grid store layout. Di sampingnya ada freeform store layout itu cara mendisplay bagian baju, ada di sebelah sini jeans biar terlihat rapi, penempatan barang-barang agar display terlihat lebih menarik oleh konsumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis konsumen. Semoga dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.